Shalom, damai di hati. Saudara-saudara yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kembali lagi bersama dengan saya Pendeta Feralina Lehiwu. Saya adalah pendeta di Jemaat Gemim Getsemani Madidir, Kota Bitung. Kembali menjumpai Bapak Ibu Saudara lewat media YouTube di saat ini. Nah, saudara-saudara, saat ini saya akan men-share kebenaran firman Tuhan sesuai dengan bacaan Gemim di minggu yang berjalan dari tanggal 28 Juli sampai 3 Agustus 2024. Kita akan membaca bagian firman Tuhan dalam kitab Daniel. Daniel pasal 6 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-29. Mari kita membaca bersama-sama bagian firman Tuhan ini. Gua Singa. Darius orang Media menerima pemerintahan ketika ia berumur 62 tahun. Lalu berkenanlah Darius mengangkat 120 wakil-wakil raja atas kerajaannya. Mereka akan ditempatkan di seluruh kerajaan. Membawahi mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi, dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Kepada mereka lah para wakil-wakil raja harus memberi pertanggungan jawab, supaya raja jangan dirugikan. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa, dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan, tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan, sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Maka berangkatlah orang-orang itu. Kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Kemudian bergegas-gegaslah para pejabat tinggi dan wakil raja itu menghadap raja serta berkata kepadanya, "Ya Raja Darius, kekalah hidup tuanku. Semua pejabat tinggi kerajaan ini, semua penguasa dan wakil raja, para menteri dan bupati telah mufakat supaya dikeluarkan kiranya suatu penetapan raja dan ditetapkan suatu larangan agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada tuanku ya raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Oleh sebab itu ya raja, keluarkanlah larangan itu dan buatlah suatu surat perintah yang tidak dapat diubah menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali." Sebab itu Raja Darius membuat surat perintah dengan larangan itu. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Kemudian mereka menghadap raja dan menanyakan kepadanya tentang larangan raja. "Bukankah tuanku mengeluarkan suatu larangan supaya setiap orang yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada tuanku ya raja akan dilemparkan ke dalam gua singa?" Jawab raja, "Perkara ini telah pasti menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali." Lalu kata mereka kepada raja, "Daniel, salah seorang buangan dari Yehuda, tidak mengindahkan tuanku ya raja, dan tidak mengindahkan larangan yang tuanku keluarkan, tetapi 3 kali sehari ia mengucapkan doanya." Setelah raja mendengar hal itu, maka sangat sedihlah ia, dan ia mencari jalan untuk melepaskan Daniel. Bahkan sampai matahari masuk ia masih berusaha untuk menolongnya. Lalu bergegas-gegaslah orang-orang itu menghadap raja serta berkata kepadanya, "Ketahuilah ya raja, bahwa menurut undang-undang orang Media dan Persia tidak ada larangan atau penetapan yang dikeluarkan raja yang dapat diubah." Sesudah itu raja memberi perintah, lalu diambillah Daniel dan dilemparkan ke dalam gua singa. Berbicaralah raja kepada Daniel, "Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang melepaskan engkau." Maka dibawalah sebuah batu dan diletakkan pada mulut gua itu. Lalu raja mencap itu dengan cincin meterainya dan dengan cincin meterai para pembesarnya.
supaya dalam hal Daniel tidak dibuat perubahan apa-apa. Lalu pergilah raja ke istananya dan berpuasalah ia semalam-malaman itu. Ia tidak menyuruh datang penghibur-penghibur dan ia tidak dapat tidur. Pagi-pagi sekali ketika fajar menyingsing, bangunlah raja dan pergi dengan buru-buru ke gua singa. Dan ketika ia sampai dekat gua itu, berserulah ia kepada Daniel dengan suara yang sayu. Berkatalah ia kepada Daniel, Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu? Lalu kata Daniel kepada raja, Ya raja, kekallah hidupmu. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku, karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya, tetapi juga terhadap tuanku ya raja, aku tidak melakukan kejahatan. Lalu sangat sukacitalah raja, dan ia memberi perintah supaya Daniel ditarik dari dalam gua itu. Maka ditariklah Daniel dari dalam gua itu, dan tidak terdapat luka apa-apa padanya, karena ia percaya kepada Allahnya. Raja memberi perintah, lalu diambillah orang-orang yang telah menuduh Daniel, dan mereka dilemparkan ke dalam gua singa, baik mereka maupun anak-anak dan istri-istri mereka. Belum lama lagi mereka sampai ke dasar gua itu, singa-singa itu telah menerka mereka, bahkan meremukkan tulang-tulang mereka. Kemudian Raja Darius mengirim surat kepada orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa yang mendiami seluruh bumi, bunyinya, bertambah-tambahlah kiranya kesejahteraanmu. Bersama ini kuberikan perintah bahwa di seluruh kerajaan yang kukuasai, orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel, sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahannya tidak akan binasa, dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Dia melepaskan dan menolong, dan mengadakan tanda dan mujizat di langit dan di bumi. Dia yang telah melepaskan Daniel dari cengkaman singa-singa. Dan Daniel ini mempunyai kedudukan tinggi pada zaman pemerintahan Darius dan pada zaman pemerintahan Kores, orang Persia itu. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, luar biasa bagian firman Tuhan yang kita baca dalam kitab Daniel pasal 6 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-29. Saya percaya bahwa cerita tentang Daniel ini sudah tidak asing lagi bagi kita semua. Karena sejak dari sekolah minggu ya, kita sudah mendengar kisah tentang Daniel, apalagi cerita Daniel di dalam gua singa. Ya, tentunya bagi kita sudah sangat dekat cerita ini di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya. Dan saudara-saudara, cerita Alkitab ini tentang Daniel ini sangat seru, karena waktu Daniel di kandang singa atau di gua singa ini, dia tidak digigit, tidak dimakan, tidak diremukkan tulang-tulangnya oleh singa. Kok bisa, saudara-saudara ya? Padahal singa kan pemakan daging, tapi Daniel tidak dimakan, saudara. Ini satu hal yang luar biasa dalam cerita Alkitab yang kita baca di saat ini. Untuk itu mari kita pelajari lebih dalam lagi bagian firman Tuhan dalam Daniel pasal 6 ayat 1 hingga ayat yang ke-29. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, Daniel menurut sumber yang kubaca, dia berasal dari kaum bangsawan atau dari keturunan raja. Dan pada waktu itu Daniel diangkut ke Babel, dibawa pada waktu dia masih sangat muda. Ketika umat Israel dibuang ke Babel, saudara-saudara, Daniel pun diangkut, dibawa ke sana dalam pembuangan ketika dia masih sangat muda. Dan dia ini elok parasnya. Berarti Daniel ini cakep ya, pasung saudara-saudara. Tetapi juga Alkitab memberikan penjelasan tentang Daniel
bahwa dia ini adalah orang yang sangat pintar, sangat berhikmat. Bahkan dicatat dalam Alkitab, Daniel memiliki hikmat 10 kali lipat. Luar biasa saudara-saudara ya. Sedang orang 2 kali lipat, sesombong ya, semakan puji, apalagi 10 kali lipat saudara. Tetapi Daniel sekalipun dengan hikmat yang luar biasa Tuhan karuniakan kepadanya, tetapi itu tidak membuat dia menjadi sombong. Namun dia tetap rendah hati saudara. Luar biasa. Bapak ibu saudara, dan yang paling mencolok dari Daniel ini adalah dari masih muda sampai tua, ia tetap tampil sebagai seorang pemberani. Di masa muda, kita tahu bersama cerita tentang bagaimana Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja. Artinya dia berani tidak menyentuh santapan raja yang baginya itu terkait langsung dengan raja, baik secara kultur maupun secara religius. Dan di masa tua, ia memilih dimasukkan ke gua singa daripada meninggalkan ibadahnya pada Tuhan. Nah, dari sini kita mengetahui bahwa ternyata pada zaman pemerintahan Raja Darius, Daniel itu sudah ada pada masa tua saudara. Dia tidak muda lagi. Namun di masa tua, dia masih tetap berani saudara. Ya, luar biasa. Ini yang dipegang oleh Daniel, prinsip hidup untuk tetap taat dan setia kepada Tuhan menjadi sebuah hal yang harus kita teladani dari sosok, dari tokoh seorang bernama Daniel. Nah saudara, dari bagian firman yang kita baca ini diceritakan ada kebijakan dari seorang raja yang bernama Darius pada waktu dia menjadi raja di usia yang telah disebutkan tadi ya, di usia 62 tahun, di mana dia memberikan kebijakan pemerintahannya pada waktu itu. Dia mengangkat 120 wakil-wakil raja. Dan dia juga mengangkat pejabat tinggi, ada 3 orang, untuk mengawasi para wakil raja, supaya raja jangan dirugikan. Dan Daniel adalah salah satu pejabat tinggi tersebut saudara-saudara. Di ayat 3, membawahi mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi, dan Daniel adalah salah satu dari ketiga pejabat itu. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab di dalam kerajaan, ternyata saudara-saudara, Daniel melebihi para pejabat lainnya dan melebihi para wakil raja. Sehingga dengan kecakapan ini raja melihat saudara-saudara, raja bermaksud untuk menempatkannya sebagai pejabat tertinggi yang membawahi seluruh kerajaan. Ya, ini dikatakan dalam firman Tuhan. Ya, maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu, dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Itu ada di ayat 4. Saudara yang diberkati Tuhan, dalam kecakapan dan kebijaksanaan Daniel, kehebatannya, loyalnya, kesetiaannya saudara, dan dalam tanggung jawabnya di kerajaan, dia melakukan itu dengan segala baik. Dan raja melihat bahwa Daniel ini adalah orang yang pantas untuk diberikan kekuasaan. Raja bermaksud untuk menempatkan dia menjadi pejabat tertinggi. Jadi Daniel akan ada pada posisi di atas dari semua saudara-saudara. Ya, karena alasan utama dari hal ini dikatakan dalam firman Tuhan bahwa karena ia, di ayat 4, karena ia mempunyai roh yang luar biasa. Jadi pertama saudara yang dapat kita pelajari dari Daniel, dia memiliki roh yang luar biasa. Ya, roh yang luar biasa ini adalah, kalau kita membaca kitab Daniel ini saudara, kita mendapati bahwa
Daniel ini ada karunia untuk menafsirkan mimpi. Luar biasa saudara ya. Bukan hanya menafsirkan apa yang torang mimpi kong torang cerita, Daniel mampu menafsirkan, tetapi Daniel mampu menafsirkan mimpi yang tidak diceritakan saudara. Ini satu hal yang luar biasa dari seorang Daniel. Makanya Alkitab mengatakan dia memiliki roh yang luar biasa ya. Dan Daniel ini mampu memecahkan berbagai persoalan, berbagai masalah yang ada. Karena dengan hikmat yang Tuhan karuniakan dalam kehidupan seorang Daniel. Jadi saudara, betapa penting memiliki roh yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Ya, memiliki roh yang memampukan kita untuk dapat menjalani kehidupan yang Tuhan karuniakan. Roh yang luar biasa ini dimiliki oleh seorang yang bernama Daniel. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, dikatakan oleh Alkitab, Daniel memiliki roh yang luar biasa. Bukan roh kesombongan, roh tinggi hati, roh makam puji saudara. Kadang kok paturang bukan roh yang luar biasa, roh sombong ya, roh angkuh, roh congkak ya. Mentang-mentang so ada pada jabatan tinggi saudara, bukan lagi roh yang luar biasa, roh kesombongan. Nah, saudara yang diberkati Tuhan, dari maksud raja ini maka timbullah kecemburuan, bahkan iri hati dari rekan-rekannya ini terhadap Daniel. Masa ya Daniel ini orang buangan, kong raja mau tempatkan pada dia jadi pejabat tertinggi. Itu saudara ya. Jadi atas maksud raja ini menimbulkan iri, menimbulkan kecemburuan oleh pihak-pihak yang tidak senang kepada Daniel. Ya, rekan-rekan pejabat. Makanya saudara, sesama rekan kadang-kadang jaga baku cem. Jaga baku iri saudara. Sesama hamba-hamba Tuhan kadang jaga baku cem ya. Kalau dia rupa diperhatikan tak pakai terus, kadang-kadang muncul torang perasa iri, torang kecemburuan ya. Saudara yang diberkati Tuhan, dan tadi saya katakan bahwa kecemburuan ini, iri hati ini didasarkan pada Daniel hanya seorang buangan. Itu muncul ketika di ayat selanjutnya, ketika mereka mendapati Daniel melakukan kesalahan itu, saudara, di ayat 14 ya, itu dikatakan, lalu kata mereka pada Daniel salah seorang buangan dari Yehuda. Mereka tidak menyebutkan Daniel adalah salah satu pejabat tinggi, tidak. Namun mereka mengatakan Daniel salah seorang buangan dari Yehuda. Jadi ini didasarkan pada karena Daniel hanya seorang buangan. Mereka memandang rendah karena dia cuma orang buangan dari Yerusalem ke Babel, saudara-saudara. Mereka memandang rendah Daniel, tidak ada apa-apanya. Ya, cuma pendatang ya. Karena cuma pendatang kamu kuasai tompe tanpa, saudara-saudara. Muncul kecemburuan, muncul iri hati. Ya. Hanya seorang buangan kong mau ada kedudukan tinggi di kerajaan, nyanda stokang ya. Mungkin seperti itu kan saudara-saudara. Sama dengan orang kan, kalau ada yang orang lihat ke sana tuh, ada orang yang semua lebih dari orang semua bilang, duh nyanda level stokang. Ada yang orang babatere kang, baterek patorang rupa tuh betul-betul jo ya, nyanda level stokang deng torang. Nah, seperti itu saudara. Nah, maka dari itu Bapak Ibu Saudara, dari cerita ini kita melihat bahwa mereka mengadakan kesepakatan, permufakatan saudara ya. Mereka mengadakan konspirasi untuk melengsarkan Daniel, untuk mengeluarkan Daniel, mengeliminasi Daniel. Saudara-saudara bayangkan ya. Ini niat jahat orang-orang yang punya hati jahat ya, hati busuk.
Mereka bersekongkol untuk mencari Daniel kesalahan, ya. Orang mencari Daniel kesalahan, ya. Di sini dikatakan mereka mencari alasan dakwaan terhadap dalam hal pemerintahan. Orang mencari Daniel kelalaian, Daniel kemalasan untuk orang jadikan alasan supaya Daniel ini dilengsarkan. Tapi saudara, Alkitab mencatat bahwa mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan, ya, sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan kepadanya. Luar biasa saudara, ya. Makanya orang itu kalau semua ngiri saudara, ya, dia semua cari-cari kesalahan, dia semua cari-cari tuh torang pebusu, ya. Kok abis itu dia cerita akan tuh torang pebusu pak orang. Semua cari-cari celah dia, saudara-saudara. Itu orang kalau mengiri, itu orang kalau cemburu, saudara, ya, dengan rekan sekerja, dengan sesama pelayan, ya, kadang-kadang timbul iri, kecemburuan, atau sesama bertetangga, ya. Kadang-kadang kita seperti itu, saudara. Kita mulai mencari-cari orang pesalah, kita mulai mencari-cari dia pecelah ada di mana, saudara, dan itu kita pakai untuk menjatuhkan dia. Ini juga yang dialami oleh Daniel. Mereka mencari-cari kesalahan. Bayangkan, ya, ini bahaya ini. Orang kalau cari-cari salah ini bahaya, ya. Tapi dikatakan oleh Alkitab bahwa Daniel ini tidak memiliki kesalahan apapun. Bahkan dicatat dia tidak pernah lalai. Didapati sesuatu, tidak ada didapati satu kelalaian dari Daniel. Dia tidak pernah lalai, saudara. Bahkan dia tidak pernah melakukan kesalahan. Tidak lalai, tapi dia juga tidak melakukan kesalahan. Luar biasa, saudara, ya. Mar kalau patorang nyak perlu cari muncul sendiri, saudara, ya. Gampang orang mau jatuhkan karena hidup sunyak betul. Nyak sama dengan Daniel, susah orang mau jatuhkan karena Daniel tidak melakukan kesalahan. Nyak tidak pernah lalai, saudara. Tapi orang kadang lalai dalam tugas tanggung jawab yang ada. Kadang orang bermalas-malasan, saudara, ya. Sehingga ada banyak celah yang orang bisa pakai untuk menjatuhkan kita, saudara. Maka dari itu kita kalau ada pada posisi penting, kita sebagai seorang pemimpin, kita sebagai seorang pejabat, kita sebagai seorang yang punya posisi yang sementara menjabat, biarlah kita menjadi pribadi seperti Daniel yang tidak pernah lalai dan tidak pernah melakukan kesalahan, saudara, dalam tugas dan tanggung jawab yang ada. Ya, jangan seperti orang-orang yang ketika nyak perlu cari DP kesalahan muncul sendiri, saudara-saudara. Ya, karena apa? Ketika memegang tugas, ketika ada posisi, ketika menjabat, ketika menjadi seorang pejabat, mentang-mentang ada jabatan, mentang-mentang ada posisi, saudara, nyak betul tuh hidup. Ya, nyak betul tuh udah backing, saudara. Makanya nyak perlu orang cari salah, muncul sendiri tuh kesalahan, saudara. Nyak perlu orang cari DP celah di mana, muncul banyak DP celah, saudara. Karena apa? Ketika memegang tugas dan tanggung jawab, nyak tidak pernah betul tuh hidup. Ya, ketika menjabat, ketika ada posisi, mentang-mentang punya status, ya, mentang-mentang ada jabatan. Tukang selingkuh, saudara, ya, tukang main perempuan, tukang judi, main judi, ya, korupsi. Nah, ini yang jadi persoalan, saudara-saudara. Tapi belajar dari Daniel luar biasa. Itu karena apa? Pertama tadi, dia memiliki roh yang luar biasa, saudara. Ya, semoga dalam turun kehidupan punya roh yang luar biasa. Roh yang luar biasa itu membuat Daniel menjadi pribadi yang tidak melakukan kesalahan dan tidak lalai dalam tugas dan tanggung jawab yang ada. Ya, saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Makanya
Daniel menyadari bahwa jabatan itu hanya sebuah anugerah. Kita harus menyadari saat menjabat, saat ada posisi, itu adalah anugerah yang Tuhan karuniakan dalam kehidupan kita. Makanya kita harus gunakan jabatan itu, posisi itu untuk jadi berkat, saudara. Bukan jadi kutuk, ya. Ketika menjabat, ketika ada dalam posisi, tidak jadi berkat, mar orang kutuk-kutuk, saudara. Karena betul. Ini mengingatkan kepada kita bahwa seorang pejabat seperti Daniel, ya, pejabat tinggi, bukan cuma di bawah ini, saudara, pejabat tinggi, tapi Daniel tetap strike, saudara. Dia tetap tekun, dia tetap bertanggung jawab atas tugas yang diberikan kepadanya. Bayangkan, Alkitab mengatakan tidak ditemukan kesalahan apapun. Berarti kita bisa melihat etos kerja dari seorang Daniel, ya. Kalau orang kok kadang-kadang bikin sesuatu tunda jo. Ya, kadang orang suka tunda. Makanya tompe kerjanya kelar-kelar. Karena apa? Suka tunda, saudara. Kerja boleh mau kelar hari ini, besok jo, besoknya pernah beres tompe kerja. Ya. Mar kalau gaji menuntut terus. Mar kerjanya pernah beres, saudara. Ya. Tapi luar biasa kisah seorang Daniel ini. Tidak ada kesalahan yang dapat merusak citra Daniel di hadapan raja. Luar biasa, ya. Jadi pertama, kita belajar Daniel memiliki roh yang luar biasa. Tapi kedua, saudara, dia tidak pernah melakukan kesalahan dan tidak pernah lalai dalam tugas dan tanggung jawab. Namun, saudara, dengan didapati ini mereka tidak menyerah. Begitu orang kalau sumangiri, ya, nyak pernah puas dorang. Pokoknya mau suka satu kampung mau tahu tentang Daniel ini, saudara-saudara, ya. Dorangnya akan menyerah sehingga dorang menemukan alasan. Dia 6 bilang dalam hal ibadahnya kepada Tuhan, ya, dikatakan kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allah. Waduh, bayangkan, saudara, dorang bisa menciptakan sesuatu yang tidak bersalah menjadi bersalah, saudara-saudara. Ini ontak-ontak teroris ini, saudara, ya. Ini otak-otak jahat ini. Ya, ini otak-otak busuk ini. Ini bahaya, saudara. Ya, kalau ada orang-orang model begini di pemerintahan, di organisasi, bisa rusak, saudara. Ya, mencari-cari celah, mencari-cari kesalahan. Padahal Daniel ini seorang yang jujur, seorang yang tidak dapati melakukan kesalahan, pelanggaran. Mar, bayangkan dorang pakai Daniel pe agama. Dorang pakai itu untuk menjatuhkan dia dalam hal ibadahnya kepada Allah. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mereka bermohon kepada raja, ya. Di sini dikatakan, ya, semua pejabat tinggi kerajaan ini, semua penguasa, wakil raja, para menteri, bupati, memang as-as ini, saudara, ya. Tambah yoker lah ini. Semua kata mufakat, saudara. Bayangkan, bersekongkol orang, saudara, ya, supaya dikeluarkan suatu penetapan raja, suatu larangan, agar dalam 30 hari jangan ada yang menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada raja. Kalau ada, lempar di goa singa, saudara. Dong tahu Daniel ini seorang yang setia dalam hal persekutuannya, dalam hal ibadahnya kepada Tuhan, saudara-saudara. Dorang tahu, ya. Dan dorang memakai itu menjadi celah untuk menghukum Daniel. Jahat ini, saudara. Ini orang kalau mengiri ini bahaya. Ya, hatinya bisa jadi jahat. Makanya jadi steril tuh hati, saudara.
Saudara yang diberkati Tuhan, kebaikan dan kejahatan itu mengalir dari hati. Makanya hati kita harus ditata dengan baik supaya menjadi baik. Kalau tidak ditata menjadi jahat, saudara. Ya, pembacaan kita dalam minggu yang berjalan ini tentang jangan balas kejahatan dengan kejahatan, tapi kejahatan dapat dikalahkan dengan kebaikan. Makanya semua itu dari hati. Makanya orang kalau DP hati jahat, DP pikiran jahat, DP mulut jahat, tindakan pasti jahat, saudara. Karena sumbernya di hati, ya. Tapi orang kalau hatinya baik, mulutnya baik, pikirannya baik, perbuatannya pasti baik. Makanya tadi saya katakan hati itu harus ditata supaya menghasilkan yang baik, ya, memancarkan kebaikan dalam torang kehidupan. Nah, saudara yang diberkati Tuhan, bayangkan dalam waktu 30 hari ini boleh ada yang bermohon, menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia, ya. Di sini dikatakan kecuali kepada raja. Waduh, bayangkan saudara-saudara. Tapi ayat 11 kita belajar dari Daniel, saudara. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, memuji Allahnya, seperti yang biasa dilakukannya. Saudara, waktu dengar ini, apakah Daniel takut, saudara? Waktu dengar ini, apakah Daniel pura-pura? Waktu dengar ini, apakah Daniel pengecut, saudara? No. Ya. Tapi waktu dia dengar, dia langsung menjumpai Tuhan. Wow, luar biasa, saudara. Daniel langsung menjumpai Allah. Dia langsung datang pada Tuhan, berlutut, berdoa, memuji Allah. Saudara yang diberkati Tuhan, kadang dalam torang kehidupan, ketika ada orang yang menjatuhkan kita, ketika ada orang yang meremehkan kita, ketika ada orang yang menjahati kita, apakah kita langsung menjumpai Tuhan? Saudara, Daniel tahu bahwa persekutuan dengan Tuhan itu sangat penting. Karena di luar Tuhan, Daniel pasti lemah dan tidak akan kuat menghadapi semua orang ini, saudara. Banyak sekali orang, ya, bukan cuma 2 teman pejabat, seluruh wakil raja, para bupati, menteri, semua sobar sekongkol, sobar sepakat, saudara. Daniel tahu Allah yang dia sembah adalah Allah yang luar biasa, saudara. Daniel mengalami pengalaman iman bersama dengan Tuhan. Ya, di dalam tekanan, di dalam penderitaan, dalam pergumulan, Daniel datang pada Tuhan. Saudara yang diberkati Tuhan, reaksi Daniel ini tepat. Makanya saudara, kalau kita menghadapi sesuatu dalam kehidupan kita, ketika ada pergumulan, ada persoalan, sangat menentukan reaksi kita apa, saudara. Reaksi Daniel, dia memutuskan untuk menjumpai Tuhan. Padahal dia tahu, ini boleh, saudara, itu suatu larangan. Tapi dia tahu dia tidak bersalah. Itu bukan kejahatan. Pada waktu dia menjumpai Tuhan, itu bukan kejahatan, saudara. Ya, Daniel tidak takut. Daniel berani, karena apa yang dilakukan itu benar. Makanya saudara, orang kalau benar dia pasti berani, ya. Amin, saudara. Ya, mana orang kalau salah penakut, saudara. Ya, beda-beda tipis yang pengecut. Makanya saudara, kita harus punya keberanian dalam kehidupan kita. Berani karena benar. Amin, saudara. Ya, kita harus berani, tapi karena kita benar. Jangan berani karena tung salah. So salah le ngotot, saudara. Kadang-kadang orang begitu, mau apa ngana, so mau apa ngana. Padahal so salah, ngotot. Seharusnya orang berani karena tong benar, saudara. Amin. Ya, Daniel punya keberanian itu, makanya tong mesti berani sama dengan Daniel. Orang harus berani karena orang benar. Ya, maka tong salah minta ampun, saudara. Jangan ngotot.
Ya, banyak bapak-bapak begitu. Kalau pulang kemari, so salah le, so mabok, mau ngotot le saudara ya. Nah, ini saudara, dikatakan oleh Alkitab, dia datang pada Tuhan seperti biasa yang dilakukannya. Tidak berubah, keadaan berubah, tapi Daniel tetap konsisten. Ya, tompe keadaan mungkin dia berubah saudara. Keadaan hidup kita kadang-kadang mungkin berubah, tapi orang jangan sampai tidak konsisten. Ya, keadaan Daniel berubah. Sekalipun dia ada pada posisi pejabat, keadaan waktu itu arah angin berubah saudara. Ya, tapi Daniel tetap konsisten. Seperti yang biasa dilakukan, konsisten. Makanya jadi orang harus konsisten saudara. Ya. Nah, dikatakan 3 kali sehari. Ya, ini dalam Alkitab dikatakan dia 3 kali sehari ia berlutut berdoa memuji Allah. 3 kali sehari. Saudara yang diberkati Tuhan, orang berapa kali sehari saudara berdoa memuji Allah? Kadang-kadang tuh sini mau datang pak Tuhan, ya. Kagak ada yang 1 minggu 1 kali, kagak ada yang 1 bulan 1 kali saudara. Karena ada 1 bulan 1 kali masuk gereja, ya. Ada yang 1 tahun 1 kali masuk gereja saudara. Nah, itu disebut burung taung. Ini bahaya saudara. Bahaya kalau orang dalam trompet kehidupan dan kita melupakan Tuhan dalam hidup kita. Kita tidak ingat Tuhan, ya. Orang lupa berdoa, orang lupa memuji Tuhan. Saudara yang diberkati Tuhan, pakai lutut kita untuk berdoa kepada Tuhan. Pakai lutut ini untuk menyembah Tuhan. Ya, pakai lutut kita untuk berserah kepada Tuhan. Jangan pakai tompel lutut ini kurang bagoyang, badisko saudara. Ya, tak ada masalah lome buku-buku saudara. Pakailah lutut kita untuk berlutut, memuji, berdoa, menyembah Tuhan dalam kehidupan kita. Dalam situasi yang demikian, Daniel memilih untuk beribadah kepada Tuhan. Betapa penting persekutuan kita dengan Tuhan, saudara. Tapi ada banyak orang meremehkan persekutuan dengan Tuhan. Ya, betapa penting keintiman kita dengan Tuhan, tapi ada banyak orang meremehkan keintiman dengan Tuhan, saudara. Akhir-akhir ini ada banyak orang malas ibadah, saudara. Ada banyak orang mengabaikan Tuhan. Ya, di gereja banyak tanpa duduk kosong. Padahal betapa penting persekutuan dengan Tuhan, beribadah kepada Tuhan, saudara, penting sekali. Makanya Rasul Paulus pernah bilang begini, latihan badani terbatas gunanya, tapi beribadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Betapa ibadah itu penting. Daniel lebih memilih dimasukkan ke dalam gua singa daripada meninggalkan ibadahnya kepada Tuhan. Luar biasa saudara-saudara, yang akan kita bahas sebentar saudara. Ya, makanya Bapak Ibu saudara diberkati Tuhan. Kalau kita intim dengan Tuhan, kita rajin bersekutu dengan Tuhan, kita akan kuat secara spiritual. Makanya saudara, orang yang rohaninya kuat, orang yang spiritualnya kuat, akan mampu menghadapi tekanan, akan mampu menghadapi pergumulan penderitaan. Kalau spiritualnya kuat, rohaninya kuat saudara, ya. Sama itu lagu tuh, ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan, ya. Tora akan mampu berdiri di tengah tekanan, di tengah pergumulan, di tengah penderitaan hidup. Tora akan mampu menghadapi saudara, karena tompe rohani kuat, tompe spiritual kuat, tompe iman kuat saudara. Maka dari itu jangan pernah tinggalkan ibadah kita. Jangan seperti yang dibiasakan oleh orang lain yang dorang malas sekali ibadah. So tahu ingat Tuhan, tahu ingat ibadah, tahu ingat persekutuan. Nanti tidak apa-apa baru cari persekutuan, cari pelsus. Nanti sakit baru cari pendeta. Malah sehat-sehatnya pernah ingat tuh pendeta, nak pernah ingat tuh pelayan Tuhan, yang pernah ingat tuh kolom, ya. Saudara yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hubungan Daniel dengan Tuhan sangat intim saudara. Sehingga kita melihat
Bagaimana pekerjaan tangan Allah yang luar biasa melindungi Daniel, saudara. Dalam bagian firman Tuhan yang kita baca ini, bahwa Tuhan sekali-kali tidak akan pernah membiarkan dan meninggalkan Daniel. Akhirnya diputuskan. Waktu raja dengar, aduh kesian Daniel. Raja berusaha mau tolong, saudara. Ya, raja berusaha tolong, dikatakan oleh firman Tuhan. Sampai matahari masuk, dia masih berusaha untuk menolong. Sedih raja karena mendengar itu dilakukan oleh Daniel. Karena raja tahu oleh Daniel ini tidak salah, saudara. Raja terjebak dengan dorang jebakan, ya. Makanya raja sedih. Raja nyak berpikir, ya. Dia berpikir panjang, saudara. Pada waktu itu dia sedih. Apa? Semua dorang so tuntut, saudara, supaya Daniel dilempar ke gua singa. Tapi luar biasa yang dikatakan oleh Raja Darius, saudara. Sebelum dilemparkan ke dalam gua singa, lalu diambillah Daniel dan lemparkan ke dalam gua singa. Raja berbicara kepada Daniel, ayat 17. Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang melepaskan engkau. Saudara, kalau raja yang mampu tolong, ada raja di atas segala raja yang mampu tolong. Amin, saudara. Ya, dialah Tuhan, dialah Allah. Raja Darius yang mampu tolong pada Daniel. Padahal Raja Darius punya kapasitas sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang raja. Kendati pun raja sekalipun yang bisa tolong, ada satu penolong yang setia, yaitu Tuhan. Ya, Daniel ada dalam gua singa, saudara. Tapi bayangkan, Daniel tidak dimakan oleh singa. Daniel mengatakan, malaikat mengatukkan mulut-mulut singa. Odoh, kita berpikir, saudara, ini ada dalam goa. Kalau kita itu ketakutan, saudara, ya. Goa singa. Jadi goa ini, saudara, lebih tepatnya itu seperti lubang parigi. Itu adalah perangkap binatang buas yang seperti goa yang orang bayangkan. Makanya kan dikatakan waktu Daniel masih hidup, ditarik Daniel naik, ya, karena seperti lubang, seperti parigi. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam goa singa tidak mengapa-apakan Daniel. Itu tuh DP nama penyertaan Tuhan, saudara, ya. Kalau Tuhan menyertai kita, sekalipun ada yang menjahati kita, kita tidak akan diapa-apakan, karena Tuhan melindungi kita. Itu orang kalau hidup dengan Tuhan, saudara, tidak akan pernah takut sekalipun dalam goa singa. Amin, saudara. Padahal singa ini pemakan daging, ya. Kalau singa ompong boleh jangan mau makan, saudara, ya. Maria mungkin singa ompong, saudara, ya. Tapi Tuhan melindungi Daniel. Tuhan mengatupkan dapat tutup mulu tuh singa-singa dalam parigi, dalam lubang itu, saudara. Daniel tidak diapa-apakan. Daniel ada dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita harus mengimani bahwa dalam goa singa sekalipun, Tuhan tetap akan menolong kita. Mungkin ada orang yang menjahati kita, menjatuhkan kita paling bawah, saudara. Tapi ada saat dimana Tuhan akan mengangkat kita naik seperti Daniel. Daniel dilemparkan, ini apa? Ini paling bawah ini yang dialami Daniel. Ya, jatuh paling bawah ini seperti yang dialami oleh Yusuf, saudara. Tapi ada saat dimana Tuhan angkat, saudara. Amin. Orang bisa menjahati, menjatuhkan kita, it's okay, no problem, saudara. Nyanyi jadi masalah. Orang mau jelek-jelekan kita, mulut-mulut dorang, saudara, nggak apa-apa. Biar dong mau bilang apa, sudah aja mau nafsu, mau gano, nggak apa-apa, saudara. Dompe mulut, orang yang bisa kendalikan dompe mulut, saudara. Ya, tapi kita bisa mengendalikan hati kita, diri kita, kehidupan kita, saudara. Ya, makanya kan bacaan ini tuh, jangan balas kejahatan dengan kejahatan, karena pembalasan itu hak Tuhan. Daniel nyak balas apa yang dorang baking pada dia, saudara. Ya,
Waktu raja menjenguk Daniel pagi-pagi sekali, fajar menyingsing, rajanya tak tidur dia, saudara. Dia pergi, bangunlah raja dan pergi dengan buru-buru ke gua singa. Ya, Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu? Waduh, raja kira so mati Daniel ini, saudara ya. Betapa raja dan Daniel punya hubungan yang baik, saudara. Makanya orang nih kalau punya hubungan yang baik kan, saling peduli, saling memperhatikan, saudara. Ketika dalam keadaan begini, Daniel dalam keadaan begini, rajanya kurang datang ngisi-ngisi di suatu kerajaan, tapi dia memikirkan Daniel, sedih DP hati, saudara. Makanya kan itu tuh Paulus bacaan, bersuka cita dengan orang yang bersuka cita, menangislah dengan orang yang menangis. Kalau orang punya hubungan yang baik, saudara, orang akan merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Contoh ketika mereka berduka, orang rasakan apa yang mereka alami, saudara. Ya, bukan ketika orang dalam penderitaan, orang tertawa, ya, menari-nari di atas penderitaan orang lain. Nah, itu jahat, saudara. Raja sangat peduli dengan apa yang dialami oleh Daniel. Dan ketika Daniel dilepaskan dari gua singa itu, saudara, raja memberi perintah, diambil orang-orang yang telah menuduh Daniel, dan mereka dilemparkan ke dalam gua singa. Itu dia, saudara, ya. Ketika mereka membuat jebakan, mereka terperangkap pada jebakan mereka, saudara-saudara. Akhirnya dorang yang masuk di gua singa. Makanya, saudara, kalau orang jahat, kejahatan itu mau kembali pada orang. Kalau orang baik, kebaikan itu akan kembali kepada kita. Amin. Makanya apa yang kita tabur itu juga yang akan kita tuai. Ya mungkin orang tabur kebaikan, orang tuai kejahatan. Nggak mungkin, saudara. Makanya taburlah yang baik supaya orang menikmati kebaikan dalam orang kehidupan. Jangan jadi orang jahat, jangan jadi orang pamang ngiri, jangan jadi orang hati busu, saudara. Ya, mau kembali pada orang semua itu. Murnikan tompe hati, saudara. Ya, supaya benar-benar orang cuma dapat lihat bagus di luar, mari dalamnya mesti bagus, saudara. Kadang-kadang begitu, di luar sudah lihat bagus, sudah lihat glowing, mari ternyata di dalam busu semua, saudara. Ini bahaya. Ini kembali pada orang yang merencanakan, orang yang backing ini semua, saudara. Ya, orang yang suruh buat undang-undang ini, akhirnya babale pada orang. Bukan cuma orang yang kena, tetapi keluarga mereka juga kena dampaknya sampai pada keluarga. Makanya kalau bikin kejahatan, saudara, dia berdampak pada keluarga. Makanya ingat keluarga, sayang keluarga, saudara. Ya, Tuhan tidak akan membiarkan orang yang dikasihinya. Pertolongan Tuhan selalu ada. Makanya Alkitab bilang, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Amin, saudara. Daniel punya Tuhan yang hebat dan dahsyat, sehingga Daniel berani untuk melakukan ketaatan, kesetiaan kepada Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, yang paling dahsyat dari bagian firman Tuhan ini, dari apa yang dialami Daniel, akhirnya Raja Darius memberikan perintah ketika dalam kekuasaannya, saudara-saudara, ya, dia memberikan perintah bahwa orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel. Sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahannya tidak akan binasa dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Dia melepaskan dan menolong dan mengadakan tanda dan mujizat di langit dan di bumi. Dia yang telah melepaskan Daniel dari cengkaman singa-singa. Bayangkan, saudara, lewat kehidupan Daniel, ada banyak orang pada akhirnya mengenal siapa Tuhan Allah. Saudara yang diberkati Tuhan, biar lewat kehidupan kita, di dalam hidup kita orang melihat dan orang mengenal siapa Tuhan yang kita sembah. Kalau kita menyembah Tuhan Allah, Tuhan Yesus dalam kehidupan kita, biarlah kita berperilaku sesuai dengan apa yang menjadi persekutuan kita di hadapan Tuhan. Saudara yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, biar lewat kehidupan kita jadi berkat bagi banyak orang. Apapun posisi, kedudukan, jabatan kita, status kita, saudara, biarlah kita memiliki roh yang luar biasa. Biarlah kita tidak melakukan kesalahan dan kelalaian dalam tugas tanggung jawab.
apapun pekerjaan kita. Biarlah kita tidak meninggalkan ibadah kita kepada Tuhan, karena persekutuan itu penting. Sebab orang kalau spiritualnya, rohaninya kuat, dia akan mampu bertahan di tengah penderitaan hidup. Ya. Orang yang kuat secara spiritual di hadapan Tuhan akan percaya bahwa Allah akan melindungi, menyertai, dan memberkati saudara. Pertolongan Tuhan akan ada, karena Allah sekali-kali tidak akan pernah membiarkan dan meninggalkan kita. Saudara, kalau kita melakukan kejahatan, itu akan kembali kepada kita. Maka dari itu, lakukanlah apa yang baik dan jadi berkat bagi banyak orang. Supaya lewat kehidupan kita, nama Tuhan dimuliakan. Ada banyak orang mengenal siapa Tuhan yang kita sembah lewat perbuatan-perbuatan hidup kita, seperti yang dilakukan oleh Daniel. Biarlah firman ini memberkati kehidupan kita semua. Shalom, damai di hati.